Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Usman di kesempatan saat ini. Semoga pertemuan kita kali ini akan bisa membawa manfaat, membawa barokah, dan sedikit memperjelas tentang mengenai pusaka. Apakah itu mengakibatkan syirik atau dan sebagainya, atau yang lain-lain lah. Kalaupun nanti penjelasan saya sedikit ini ada yang kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan, karena video saya akan membahas tentang ini sedikit, tidak bisa semuanya, agar kita ini lebih dewasa lagi dan lebih legowo menerima dengan lapang dada apa yang diberikan Allah untuk kita, agar kita itu lebih dewasa lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya benda-benda pusaka itu jika tidak bisa merawat peninggalan leluhur kita atau peninggalan orang tua kita, jika tidak jelas, tidak tahu cara penggunaannya, tidak tahu ini itu, mending lebih baik tidak menggunakan, karena kita tidak tahu apakah itu nanti akan bagaimana. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, dalam hadisnya, dan gaib itu ada, dan kita selalu bersinggungan dengan itu semuanya. Di video-video saya yang dahulu telah saya katakan bahwa gaib itu ada. Terus Gus, apakah seperti Gus memegang hal semacam itu nanti tidak mengakibatkan begini? Itu tergantung orang, tergantung orangnya, tergantung imannya, tergantung cara menggunakannya. Karena benda pusaka itu memiliki tuah sendiri-sendiri. Seperti satu contoh, kita bisa mengambil contoh dari seandainya ada hajatan atau apa, orang ada yang menggunakan pusaka, namun tetap itu ada doanya juga. Doanya tetap minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan yang Maha Kuasa, dengan berdoa dan doa itu disalurkan ke pusaka itu, akhirnya bisa menolak bala atau menyingkirkan hujan, bukan karena pusakanya, namun karena memang doanya, doa dan menggunakan pusaka tersebut. Seperti yang saya pegang saat ini bukan saya beli atau apa di Bukalapak atau di Shopee atau di media-media online, bukan. Ini asli, real nyata. Dan bukannya ini tidak ada khodamnya, ini ada, ini bisa. Namun sekali lagi kita tidak mempercayai semuanya. Ini semua alat. Kalau kita memiliki motor, ya bagaimana cara menggunakan sepeda motor itu yang baik. Ya kita itu tujuannya, andaikan ke kota ya tetap ke kota, namun kan ada alatnya gitu. Ada alatnya agar cepat di kota itu bagaimana, agar kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Kita sering berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau Qurannya tetap Quran, kalau nggak kita baca mana bisa, kan gitu. Sama ini juga ciptaan Allah, ini benda Allah, benda yang telah ditinggalkan sama orang dahulu, juga empu yang membuat perlu kita hormati, perlu kita kita rawat dengan baik.
Jangan sekali-kali kita itu sering-sering mengatakan nanti syirik atau apa loh. Syirik itu bagaimana sih? Syirik itu kan menduakan. Saya nggak menduakan, saya nggak pernah menduakan. Allah tetap di hati saya. Fondasi pertama tetap Allah. Itu tetap Allah. Terus gunanya apa Gus yang jenengan pegang? Ini gunanya banyak. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya nggak ada gunanya. Tapi kalau tahu ada gunanya. Ini gerak-gerak sendiri nih. Saya nggak gorong, nggak bohong ini. Apakah Gus nggak beli? Tidak, saya tidak pernah beli. Dan ini alhamdulillah datang sendiri dan banyak manfaatnya. Saya suka yang intinya bisa bermanfaat lah bagi orang banyak. Kita semuanya ini milik Allah, seperti kita lah. Kita ini hidup ini kan hanya raga. Ada bisa ngomong, bisa sembarang kali, ini ada nyawanya. Sama, ini juga benda biasa, benda mati juga. Tapi karena orang dahulu itu memiliki prihatinnya kuat, tirakatnya kuat, hingga doanya itu dimasukkan di sini ada sesuatu gitu. Yang terpenting saya tidak menduakan Allah, karena Allah itu kunci pertama. Dan saya seorang muslim, jadi saya tetap percaya sama Allah Ta'ala. Dan ini hanya alat, kalau kita gunakan baik insya Allah juga baik, kalau kita gunakan jelek ya nggak tahu lagi. Yang terpenting ini untuk kebaikan. Terus Gus apa punya lagi? Punya, ada banyak. Contoh seperti ini ya. Saya kalau mau membuka pusaka itu seperti ini. Jadi saya bukan syirik, bukan. Ini karena saya menghormati si empu membuatnya. Nah, caranya begini. Ini ada ini. Bisa dibuktikan ini. Nah, ini di tangan saya ini gerak. Bukan saya. Nah, ini kalau bukan asli, nggak begini. Ini korosinya ini ada ini. Ini korosinya. Nah, ini. Ya kan? Ini di sini. Bukan karena ini ada pori-porinya lalu gerak-gerak sendiri, bukan, ini asli ini. Jadi tergantung yang memiliki dan tergantung yang membuat, yang membuat atau yang memegang, maksudnya begitu. Jika jenengan ingin tahu ini berdiri apa enggak, ya ini berdiri. Saya dirikan ya. Nah, ini berdiri. Saya minta berdiri. Nah, ini berdiri. Tidak percaya? Nih. Biar tahu nanti dikira kita ini bohong aja, enggak. Tahu ini ada apanya enggak? Nih. Ya kan? Nah, ini berdiri sendiri nih. Atau ingin melayang, ini bisa melayang sendiri. Jika saya minta melayang dia. Tapi ini bukan untuk mainan gitu. Jadi jika tidak bisa merawatnya, jangan sekali-kali memegang hal semacam ini. Jika imannya pun juga kurang kuat, jangan memegang ini. Itu kalau sudah kuat imannya, sudah makomnya di situ, nggak apa-apa. Kalau belum kuat imannya, jangan. Terus
Gimana Gus caranya mengambil atau cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya, aduh, perlu prihatin, perlu tirakat, lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Gus? Saya ini sudah sering sekali puasa, sering kali saya sholatnya juga nggak pernah putus, ke musola tiap hari, ke masjid tiap hari, tapi ternyata kok tetap nggak bisa. Itu semua hadiah dari Allah, hadiah dari ketekunan di dalam ini. Ka'bah kita ini atau masjid di dalam hati kita ini, itu yang terpenting itu di dalam dada kita. Itu. Ini satu contoh. Ya, terus ada lagi Gus, banyak. Saya punya lagi nih, ini juga ada. Nah seperti ini. Ini gunanya banyak sekali. Atau yang ini, nah ini ada lagi nih. Mungkin jenengan belum, nih. Ini bukan rekayasa atau atau ingin mendirikan atau berdirikan ini, atau ingin menerbangkan ini bisa, tapi ya itu kalau nggak bisa untuk memegang hal-hal semacam ini, atau kita itu ditinggali nenek atau kakek kita atau bapak kita yang setelah tiada, kalau belum tahu caranya atau tidak cocok dengan diri kita, jangan sekali-kali, saya sarankan jangan sekali-kali. Mending dikasihkan sama orang yang bisa merawat dan cocok. Bukan hanya bisa merawat, cocok enggaknya itu yang terpenting. Punya ada apa enggak di situ, ada urutannya enggak. Kalau enggak ada urutannya jangan. Maksudnya gini, orang yang kebingungan benda seperti ini itu pasti ada urutannya, pasti ada terahnya gitu. Benda-benda seperti ini tentunya orang dahulu itu memiliki suatu hal. Terus apa Gus itu? Wah, ini sama. Saya kalau membuka pusaka seperti ini, bukan saya sirik atau apa enggak. Ini untuk menghormati empu yang membuat. Saya menghormati. Nah ini. Nah ini bisa dilihat sendiri kan. Nah ini pamornya kelihatan. Ini jika tidak bisa memegang atau, dan satu contoh begini, taruhlah saya keturunan si A, terus bapak saya pergi atau telah meninggal dunia, lupa tidak ngasih tahu kalau ini atau ini cocok enggak sama anaknya yang ini, tahu-tahu ditinggal gitu aja. Nah ini yang susah. Karena apa? Kita harus tahu gitu loh, harus mengerti ini cocok apa enggak sama kita. Kalau enggak ya jangan memegang-megang seperti ini. Mending dikasihkan sama orang yang bisa, itu lebih bisa bermanfaat. Karena benda ini kalau kita dipegang orang yang tidak bisa memegang, ya akhirnya nggak karu-karuan. Kalau yang memegang sudah ada tempatnya di situ, mengerti, tidak menduakan sama yang di atas, tentunya akan terjaga, terawat dengan baik, digunakan dengan semestinya untuk menolong orang dan sebagainya. Insya Allah
ini akan bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semuanya, bahwasanya semuanya itu terjadinya dengan izin Allah. Nggak ada yang intinya karena ini karena itu, karena Allah semuanya. Jadi saya sarankan jika tidak bisa memegang atau merawat, mending dikasihkan sama Allah. Karena benda ini jika orang itu tidak bisa merawat, ini akan mencari tuan lagi. Namun tidak dengan cara yang bagaimana. Benda ini seakan-akan masuk di pikiran orang itu, akhirnya dikasihkan sama orang atau apa. Memang dia sudah ingin mencari tempat yang bisa ditempati gitu. Makanya kalau nggak ada, nah orang dulu bilang kalau nggak ada nggak mungkin gitu. Jadi semoga bisa mengedukasi kita semuanya. Nah ini kayak gini masih ada lagi, masih banyak. Dan ini semoga, wah Gusmat ini borong, beli di apa atau di loaan. Tidak, buat apa sih saya mau beli gituan? Mending saya belikan beras atau apa ya kan, bisa untuk makan sekeluarga. Ini asli, ini bisa, ini asli. Jadi saya tidak beli-beli atau apa, enggak, datang sendiri. Insya Allah dengan pelantara orang lah, namun datang dengan sendiri. Ini akan saya rawat dengan baik dan akan saya gunakan dengan bermanfaat. Namun sekali lagi, kalau bila jatuh di tempat orang yang tidak benar, ya nggak tahu, nanti akan mencelakakan semuanya gitu. Bukan saya menduakan sama Allah, enggak, celaka dan tidak itu urusan Allah. Yang pasti ada sebab musabab. Jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, ya kita sering zikir, sering sholat malam, ya sama, itu sama saja. Yang penting kita tidak menduakan Allah, karena ini semua juga ciptaan Allah, namun dengan lantaran si empu tadi. Semoga bisa mengedukasi kita. Segala sesuatu itu pasti ada manfaat. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jika ada salahnya yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Lain kali nanti akan saya sambung kembali dengan tetap dengan Gusmat, membahas tentang usaha-usaha yang asli atau tidak, yang ada isinya atau tidak, yang berguna atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, dan bagaimana caranya memanfaatkan nanti akan saya perjelas di video yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Jangan sering mensirikkan orang sebelum kita tahu diri kita sendiri. Kita ini sering dolim sebenarnya.